Ibu mertua membeda-bedakan aku dengan menantunya yang lain. Hanya karena aku miskin aku selalu diperlakukan tidak adil. 2 tahun kemudian ku buat ia berlutut di hadapan kesuksesanku. Halo Bunda semuanya. Semoga Bunda dalam keadaan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Namaku Ayunda. Aku lahir dari keluarga sederhana. Anak seorang petani bawang di desa kecil di ujung kota. Hidup kami serba kekurangan, tapi penuh cinta dan kehangatan. Setiap pagi, aroma tanah basah dari ladang selalu membangunkanku. Disusul suara ibu yang menjerang air dan ayah yang berceloteh soal panen. Meski tak pernah ada banyak uang, tak pernah juga ada keluhan di rumah kami. Aku bertemu dengan Arsan saat kuliah di Universitas Negeri lewat jalur beasiswa. Ia pria cerdas, ambisius, dari keluarga berada yang punya bisnis konstruksi besar. Kulitnya bersih, tutur katanya halus, dan dia punya senyum yang bisa membuat siapapun merasa disambut. Di kampus, banyak perempuan yang menyukainya. Tapi entah bagaimana, dia justru mendekatiku, si gadis dari desa, yang baju-bajunya tak pernah bermerek dan hanya bisa makan di kantin beasiswa. Awalnya aku takut. Takut jika ini hanya main-main. Tapi Arsan berbeda. Ia sabar, tulus, dan sangat menghargai setiap kata yang keluar dari mulutku. Ia menjemputku dengan motor bututku saat hujan. Ikut bantu mengerjakan tugas kelompokku meski ia sudah selesai. Dan yang paling menyentuh, ia mau bertemu keluargaku di desa, bahkan mencicipi sambal bawang ibu yang terkenal pedas itu. Kamu yakin, San? Tanyaku suatu malam ketika ia menyatakan ingin menikahiku. Kita dari dunia yang berbeda. Ia menggenggam tanganku. Ayunda, dunia kita mungkin berbeda. Tapi hatiku hanya ingin bersamamu. Aku tidak butuh yang serba mewah. Aku hanya butuh kamu. Kupikir cinta akan cukup. Tapi segalanya berubah saat aku masuk ke dalam keluarganya. Pernikahan kami sederhana. Hanya dihadiri kerabat dekat. Keluarga Arsan tak setuju sejak awal. Ibunya, Bu Ratna, seorang wanita elegan dengan mata tajam dan lidah lebih tajam, bahkan tak hadir di hari pernikahan kami. Sebulan setelah menikah, Arsan membawaku tinggal di rumah besar keluarganya. Villa 2 lantai yang sunyi, penuh kaca dan marmer. Aku melangkah ragu ke dalam, mendengar gema langkahku sendiri di lantainya yang mengkilap. Ingat, Yun, bisik Arsan sambil menggenggam tanganku erat. Apapun yang terjadi, aku di pihakmu. Tapi genggaman itu mulai longgar sejak hari pertama aku disambut ibunya. Ini dia menantu baru. Bu Ratna menatapku dari kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis. Sederhana sekali. Kau pakai baju itu ke rumah ini. Aku hanya bisa menunduk. Sejak itu, hari-hariku seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap pagi saat sarapan, Bu Ratna selalu mengomentari cara aku duduk, cara aku memegang sendok, atau pilihan makananku. Kamu masak sendiri sop ini? Tanyanya suatu pagi. Iya, Bu. Ia mencicipi sedikit. Terlalu asin. Mungkin di desamu biasa seperti ini, ya. Arsan hanya diam. Ia menyuap nasi tanpa bicara. Dulu, ia akan membelaku. Tapi sekarang, ia seperti kehilangan suara. Malam-malam kami pun mulai sunyi. Ia sibuk, lembur, pulang larut, kadang tak pulang. Aku menunggunya di kamar, mendengar detak jam seperti denting palu menghantam hatiku. Suatu malam,
Aku memberanikan diri. San, kamu berubah. Ia menoleh, lelah. Maksud kamu? Kamu tak pernah bicara lagi. Tak pernah membelaku di depan ibumu. Ayunda, tolonglah. Ini rumah orang tuaku. Aku juga tertekan. Aku butuh kamu untuk kuat. Aku sudah berusaha kuat. Tapi kenapa aku merasa seperti tak pernah cukup untuk keluargamu? Ia tidak menjawab. Hanya menutup mata dan menghela napas. Puncaknya terjadi saat ulang tahun Arsan yang ke-29. Bu Ratna mengadakan pesta besar, penuh undangan dari kalangan atas. Aku mencoba tampil sebaik mungkin, mengenakan kebaya yang kupinjam dari sepupuku. Saat kami menyapa tamu, seseorang bertanya, "Ini istrimu, San?" "Wah, dari mana?" Bu Ratna menyela, "Dia dari desa, keluarga petani." Kami semua awalnya terkejut juga. Ya, tapi cinta memang membutakan. Aku menelan ludah, ingin menangis, tapi tak bisa. Sepulang dari pesta itu, aku masuk kamar lebih dulu. Arsan menyusul, melepas jasnya dan duduk di tepi ranjang. "Maafkan ibu," katanya pelan. "Berapa lama lagi aku harus dengar hinaan begitu?" "Yun, tolong, jangan buat ini lebih rumit." "Aku yang rumit? Aku yang direndahkan tapi harus diam." Air mata membasahi pipiku. "Aku cinta kamu, San. Tapi aku juga manusia." Ia bangkit dan keluar kamar. Tidak kembali malam itu. Bulan-bulan berlalu. Aku merasa asing dalam rumah besar itu. Pelayan-pelayan memanggilku, "Ibu," tapi tatapan mereka kosong. Aku mencoba menulis, melamar kerja, tapi Bu Ratna melarang. "Istri Arsan tak pantas kerja sembarangan. Lebih baik kamu belajar lagi cara mengatur rumah." Aku jadi boneka di rumah mewah. Berdandan, tersenyum palsu, mengurung diri. Suatu sore, aku pulang dari toko kecil dekat kompleks. Di gerbang, aku melihat Arsan bersama seorang wanita. Mereka tertawa. Terlalu dekat. "Siapa dia?" tanyaku di malam harinya. Ia menatapku, tampak bersalah. "Klien. Jangan berpikir yang tidak-tidak." Tapi malam-malam berikutnya, ia makin sering pergi. Aku temukan bekas parfum di kemejanya yang bukan milikku. Lalu suatu hari, aku menemukannya sendiri. Selembar foto mereka berdua di restoran hotel. "Aku lelah," kataku malam itu, berdiri di depan pintu kamar. "Jika ini cinta bagimu, biar aku yang pergi." Arsan bangkit. "Kamu tak bisa pergi begitu saja." "Kenapa?" "Karena kamu takut ibumu malu." "Karena aku masih mencintaimu, Ayunda." "Cinta? Kalau itu cinta, kenapa kamu biarkan aku disiksa selama ini?" Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat matanya basah. Aku akhirnya meninggalkan rumah itu. Kembali ke desa. Ibu dan ayah menyambutku dengan pelukan hangat, tanpa tanya, tanpa penilaian. Di ladang, aku kembali menemukan diriku. Tanah yang basah, udara pagi, suara jangkrik malam, semuanya memeluk luka-lukaku. Arsan menghubungiku beberapa kali. Tapi aku belum siap. Belum ingin bicara. Cinta memang pernah ada. Tapi cinta tanpa perlindungan hanya akan membuat seseorang hancur perlahan. Dan aku, Ayunda, tak ingin hancur lagi. Hari itu,
Langit mendung saat mobil hitam Arsan memasuki halaman rumah besar milik orang tuanya. Aku menggenggam jemarinya erat, berusaha menenangkan gemetar yang sejak tadi tak berhenti. Ini bukan rumah baru bagiku, tapi untuk pertama kalinya aku akan tinggal di dalamnya. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai anggota keluarga. Setidaknya itu yang kuharapkan. Siap? Arsan menoleh padaku sambil tersenyum. Tapi senyumnya tak menghapus cemas di wajahnya. Ia tahu ini bukan hal mudah. Aku tahu dia pun tak sepenuhnya yakin. Aku mengangguk. Ya, aku siap. Tapi aku tak pernah benar-benar siap. Pintu utama dibuka oleh seorang pembantu parubaya. Di dalam, suasana rumah terasa lebih dingin dari udara di luar. Dinding marmer putih, tangga melengkung ke lantai 2, dan aroma bunga segar dari vas besar di ruang tengah. Namun semua kemewahan itu tak bisa menutupi kenyataan. Aku tidak disambut. Di ujung ruang tamu, berdiri sosok anggun dengan gaun krem dan kalung mutiara. Bu Ratna. Wajahnya datar, matanya menatapku sejenak, lalu berpaling seolah aku tak ada. Assalamualaikum, Bu. Sapaku, berusaha ramah. Ia hanya menoleh sejenak, lalu berkata pada Arsan, "Kamu datang juga akhirnya. Kamar Rani sudah siap, dia datang lebih dulu." Aku menelan ludah. Rani, istri Reza, adik Arsan. Wanita cantik, anggun, putri dari rekan bisnis keluarga. Dari awal kami sudah dibanding-bandingkan. Dan sekarang, perbandingan itu jadi nyata. Rani muncul dari arah dapur, mengenakan daster mahal dan wajah segar tanpa celah. "Kak Ayunda, hai," sapanya ceria. Ia memelukku ringan. Pelukannya terasa seperti pamer. "Kamar kalian di lantai 2, kan?" tanyaku pada Arsan saat kami naik. Namun saat itu, Bu Ratna berkata tanpa menatapku, "Kamu tidur di kamar belakang dulu, Ayunda. Kamar utama hanya satu. Dan Rani sudah di sana sejak kemarin." Aku berhenti di tangga. "Tapi Bu, itu kamar Arsan dan saya selama ini. Rumah ini belum cukup besar untuk 2 menantu," katanya dingin. "Lagi pula, kamu lebih cocok di kamar yang sederhana." Aku menatap Arsan, menanti ia bicara. Tapi pria itu hanya menunduk. Rahangnya mengeras, tapi mulutnya diam. "Kita bicarakan di atas, yuk," bisiknya. Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang mulai naik ke pelupuk. Kamar yang disediakan untukku adalah bekas kamar pembantu. Sempit, hanya ada kasur kecil dan lemari reot. Dindingnya berwarna kusam, lantainya dingin tanpa karpet. Tak ada jendela. Lampunya redup. "Maaf, Yun," kata Arsan setelah kami masuk. Ia menutup pintu dan mendekatiku. "Aku akan perbaiki ini nanti." "Kenapa kamu diam saja tadi? Kalau aku lawan ibu, semuanya akan jadi lebih buruk." "Lebih buruk dari ini, San," suaraku gemetar. "Aku istrimu. Tapi aku diperlakukan seperti pengganggu." Ia menghela napas panjang. "Kamu tahu dari awal ibu tidak setuju. Tapi ini sementara. Percayalah. Sementara bisa jadi selamanya kalau kamu terus diam." Hari-hari selanjutnya berjalan dalam tekanan. Di meja makan, aku duduk di ujung meja. Bu Ratna dan Rani duduk berdampingan, tertawa-tawa, membahas tas baru atau acara sosial. Aku diam. Setiap kali aku membuka suara, Bu Ratna akan melirik seolah bosan. "Kamu tak kerja?" tanyanya suatu pagi. "Belum, Bu. Saya masih mencari yang cocok." Ia menyeruput kopinya dan tertawa kecil. "Ya, memang sulit kalau tak punya pengalaman atau koneksi.
Tapi Rani sedang bantu di kantor Reza. Anak itu cepat belajar. Ya, Ran. Aku cuma bantu-bantu kok, Bu, jawab Rani merendah. Tapi tetap lebih berguna daripada menganggur, kan? Mataku langsung tertuju pada piringku. Aku ingin bicara, tapi mulutku terkunci. Setelah sarapan, aku mencuci piring sendiri. Pembantu rumah, Mbak Lela, menatapku dengan ragu. Gak usah, Bu Ayunda, nanti saya aja. Biar, Le, jawabku. Saya butuh sibuk. Di kamar, aku menangis diam-diam. Hanya kasur tipis dan dinding kusam yang jadi saksi. Aku tak pernah menyangka rumah suamiku akan jadi penjara batin. Aku pikir, cinta kami cukup untuk menembus semua tembok itu. Tapi sekarang, aku tak tahu harus percaya pada apa. Puncaknya terjadi malam itu. Aku baru selesai menyapu teras belakang ketika mendengar suara tawa dari ruang tamu. Aku mengintip. Rani sedang duduk bersama Bu Ratna dan Arsan. Mereka tertawa, menonton video dari ponsel Rani. Arsan tampak nyaman, bahagia, seolah aku bukan bagian dari hidupnya. San, aku memanggilnya saat ia masuk kamar kecilku malam itu. HM, kamu bahagia di sana? Di mana? Dengan mereka, tertawa. Duduk nyaman. Sementara aku di sini. Ia mengusap wajah. Jangan mulai lagi, Yun. Aku bukan mulai. Aku hanya ingin tahu. Aku ini istrimu atau orang yang kau sembunyikan di balik rumah. Kamu tahu posisiku sulit. Dan aku tahu kamu punya pilihan untuk membelaku. Mataku menatapnya dalam. Tapi kamu memilih diam. Arsan menatapku beberapa detik sebelum akhirnya berkata, aku capek, Yun. Capek menjelaskan. Capek berada di tengah. Aku kira kamu bisa sabar. Sabar itu ada batasnya. Ia tak menjawab. Dan malam itu kami tidur dalam diam. Di ruangan kecil yang semakin sempit oleh jarak di antara hati kami. Keesokan harinya, aku memutuskan keluar rumah, mengunjungi kampus lama, menenangkan diri. Saat aku pulang sore itu, aku melihat Rani di balkon kamar utama, mengenakan daster tipis dan memandangi taman sambil menelepon seseorang. Enak banget ya jadi kamu, Ran, gumamku dalam hati. Kamu disambut, dimanjakan, dianggap pantas. Aku baru membuka pintu belakang saat ku dengar suara Bu Ratna di ruang tamu. Kalau saja Ayunda tidak memaksa Arsan menikah, semua ini takkan serumit ini. Sabar, Bu, jawab Rani. Mungkin Ayunda akan menyerah sendiri. Dia harus tahu tempatnya. Rumah ini hanya untuk yang pantas. Aku berdiri kaku di balik tembok. Suara mereka seperti jarum menusuk dadaku. Malam itu aku menulis surat untuk diriku sendiri. Surat untuk perempuan yang dulu bermimpi bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Yunda, kamu pantas bahagia. Tapi jangan biarkan siapapun menentukan nilaimu. Bahkan mereka yang menyebut diri keluarga. Hari-hari selanjutnya, aku menguatkan diri. Bukan untuk melawan, tapi untuk menemukan kembali harga diriku. Aku mulai mengajar les kecil-kecilan di rumah teman lama, menyimpan uang, dan perlahan, aku mengurangi ketergantungan pada Arsan. Ia mulai merasa, kamu berubah, katanya suatu malam. Kamu juga, jawabku. Dulu kamu laki-laki yang berani. Sekarang kamu hanya anak manja yang takut ibunya. Matanya menyipit. Maksudmu? Kamu biarkan aku diinjak, dipermalukan, dibuang ke kamar belakang. Karena kamu tak pernah berusaha menyatu.
Karena aku tak pernah diberi ruang, suaraku meninggi. Aku istrimu, San. Bukan pembantu di rumah ibumu. Dia menatapku lama. Tapi seperti biasa, akhirnya dia pergi, menutup pintu, dan meninggalkan aku sendiri dengan sesak yang belum juga reda. Aku tahu aku tak bisa bertahan lama di rumah itu. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlalu berharga untuk terus diinjak. Jika Arsan tak cukup berani membelaku, maka aku yang harus cukup kuat untuk menyelamatkan diriku sendiri. Karena kadang, cinta tak cukup jika harga dirimu dikorbankan. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Bukan karena tidurku nyenyak, justru sebaliknya. Sejak tinggal di rumah ini, nyaris setiap malamku diisi dengan gelisah dan luka batin. Tapi pagi itu aku ingin mencoba sesuatu. Aku ingin berbuat lebih. Mungkin saja dengan itu Ibu Arsan bisa sedikit menerima keberadaanku. Aku masuk dapur diam-diam. Membuka lemari bahan makanan dan mulai menyiapkan bahan-bahan yang dulu biasa Arsan nikmati. Oseng tempe, sayur lodeh, sambal terasi. Masakan rumahan, khas desa. Masakan yang membesarkanku, dan pernah membuat Arsan tersenyum puas berkali-kali saat kami masih tinggal di kontrakan sempit dulu. Bau harum mulai menyebar. Mbak Lela lewat dan tersenyum kecil. Aromanya enak banget, Bu Ayunda. Aku balas senyum. Semoga mereka suka. Ya. Pukul 7 lewat sedikit. Meja makan sudah siap. Aku menyusun lauk di mangkuk-mangkuk keramik, menyajikan semuanya rapi. Bu Ratna turun dengan daster sutra dan sandal berbulu. Rani menyusul, masih mengenakan baju tidur warna pastel. Mereka duduk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ran. Sapaku dengan ramah. Pagi, sahut Bu Ratna singkat. Matanya melirik meja makan. Wah, Kak Ayunda masak? Tanya Rani sambil menatap semangkuk sayur lodeh. Aku mengangguk. Iya, aku masak pagi ini. Arsan turun kemudian, mencium kening ibunya dan duduk di sebelahku. Wah, kamu masak, Yun? Aku kangen oseng tempe kamu. Hatiku hangat mendengarnya. Tapi belum sempat aku duduk, suara itu terdengar. Masakan kamu ini terlalu kampungan, Ayunda. Aku menoleh. Bu Ratna menatapku sambil mengaduk nasi di piringnya. Kamu pikir keluarga ini makan sambal terasi setiap hari? Ini rumah, bukan warung tepi sawah. Aku diam. Jantungku berdetak tak karuan. Rani hanya tersenyum tipis sambil memindahkan sepotong tahu ke pinggir piring. Maaf, Bu. Saya hanya ingin membuat sesuatu yang pernah Arsan suka, kataku pelan. Itu waktu kalian tinggal di kos murahan. Sekarang kalian tinggal di rumah keluarga besar. Ayunda, belajarlah masak yang pantas. Rani saja bisa masak chicken cordon bleu. Rani tertawa ringan. Ih, Bu, cuma coba-coba resep YouTube kok. Tapi tetap, itu jauh lebih berkelas. Arsan mengangkat wajahnya. Bu, aku suka masakan Yun. Memangnya kenapa? Bu Ratna menatapnya tajam. Karena kamu belum tahu selera yang benar. Kalau kamu terus makan seperti ini, kamu akan lupa siapa dirimu, Arsan. Aku menunduk. Ingin sekali aku bicara. Ingin sekali aku berkata, apa salahnya masakan kampung? Apa salahnya rasa yang membesarkan cinta kami dulu? Tapi mulutku terkunci. Lagi. Siang itu, aku masuk kamar dan menangis pelan.
Bukan hanya karena masakanku dihina, tapi karena rasa yang pernah menyatukan kami kini dijadikan alasan untuk merendahkanku. Aku menulis di buku harianku. Dulu kamu bilang, kamu jatuh cinta padaku karena kesederhanaanku. Tapi sekarang, kesederhanaanku jadi alasan untuk mereka menolak keberadaanku. Sore hari, aku memberanikan diri masuk dapur lagi. Kali ini aku melihat Rani sedang memotong bawang bombay. Wajahnya serius. Kamu masak juga? Tanyaku mencoba akrab. Iya. Bu Ratna minta aku bikin fettuccine carbonara. Katanya besok ada tamu dari Jakarta. Kamu jago juga ya? Biasa aja. Tapi orang kota memang suka yang agak beda. Kak, gak kayak masakan kampung. Pedas, asin, lengket. Aku tersenyum kaku. Kata-katanya terasa seperti pisau. Tapi aku tak ingin ribut. Aku bisa bantu kalau kamu mau. Enggak usah, nanti malah beda rasanya. Tapi makasih, ya. Aku melangkah pergi sambil memikirkan sesuatu. Seberapa jauh aku harus berubah agar dianggap pantas? Dan kenapa aku harus berubah untuk diterima? Malamnya, aku coba bicara pada Arsan. San, aku ingin masak lagi besok. Tapi mungkin aku akan coba resep baru. Ia menatapku heran. Resep baru? Bukannya kamu paling gak suka masakan barat? Aku hanya mencoba beradaptasi. Yun, katanya sambil menggenggam tanganku, kamu gak harus berubah jadi orang lain. Aku suka kamu yang dulu. Tapi keluargamu tidak. Ia terdiam. Dan disitulah luka itu terasa semakin dalam. Cinta kami tak pernah padam. Tapi luka-luka kecil itu seperti tetesan air, pelan, tapi pasti mengikis keyakinan. Keesokan harinya aku tetap masak. Kali ini mencoba membuat chicken steak. Aku gugup, tangan bergetar saat menuang saus. Rani lewat dan tersenyum singkat. Semangat ya, Kak. Tapi sausnya jangan kebanyakan. Nanti kebanjiran. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil. Tak ingin berdebat. Saat makan malam, aku sajikan semuanya rapi. Tapi sebelum ada yang menyentuh piring, Bu Ratna berkata, Ayunda, kamu masak lagi? Iya, Bu. Ia mencicipi sedikit. Wajahnya tak menunjukkan reaksi. Terlalu gurih. Kamu pikir semua orang suka MSG? Aku menunduk. Arsan menatap ibunya. Bu, cukup. Apa? Cukup merendahkan Ayunda. Dia sudah berusaha. Rani buru-buru angkat suara. Bu, aku rasa ini enak kok. Tapi semuanya sudah telanjur beku. Suasana meja makan seperti perang dingin yang tak berkesudahan. Malam itu, aku duduk sendiri di dapur. Memandangi wajan, piring, dan serpihan kepercayaan diri yang hancur. Aku sadar, bukan rasa masakan yang jadi masalah. Tapi aku sendiri. Aku yang tidak sesuai selera mereka. Hari itu rumah besar keluarga Arsan dipenuhi tawa. Ada acara arisan keluarga besar, dan semua orang tampak bersiap sejak pagi. Aku ikut membantu di dapur, menyiapkan camilan dan menyusun piring, meskipun tak sekalipun diminta. Aku hanya ingin terlihat berguna. Di rumah ini, rasanya setiap langkahku harus diperhitungkan. Sedikit salah, akan menjadi bahan sindiran berhari-hari. Di ruang tamu, Rani duduk bersama ibu mertua, mengenakan gaun merah muda dengan rambut disanggul rapi. Ia tampak percaya diri, tertawa keras,
memamerkan kalung berliontin emas yang baru saja dibelikan suaminya. Bu, aku tadi lihat Ayunda masak sambil ngupas bawang di dapur. Kasihan ya, anak petani tetap aja cocoknya kerja kasar. Aku baru saja melewati mereka dengan nampan berisi kue talam. Langkahku terhenti. Hening sesaat. Tapi kemudian, hahaha, maklum, Ran, sahut ibu mertua ringan. Beda kelas. Ada yang memang lahir untuk jadi nyonya. Ada yang, ya, cocoknya di dapur. Tawanya meledak. Disusul oleh tawa-tawa tamu lain yang tak sepenuhnya paham konteks tapi ikut larut. Rani menatapku dan tersenyum. Senyum yang tidak pernah hangat. Aku berdiri di sana, membawa nampan yang terasa tiba-tiba sangat berat. Kakiku gemetar. Tapi aku tetap berjalan pelan dan menaruh kue di atas meja. Tak satu pun dari mereka menatapku dengan hormat. Bahkan tak ada yang bilang terima kasih. Hatiku panas. Tapi bukan hanya karena hinaan itu, melainkan karena diamnya Arsan. Ia ada di sana. Duduk tak jauh, pura-pura sibuk melihat layar ponsel. Tak ada pembelaan. Tak ada tatapan marah seperti dulu saat ada yang menyinggungku. Ia hanya diam. Malamnya, aku memberanikan diri bertanya. San, kamu dengar tadi Rani bilang apa? Ia mengangguk pelan. Dan kamu juga dengar apa yang ibu bilang? Tanyaku lagi, nadaku tak lagi bisa kusembunyikan. Yun, jangan dibesar-besarkan. Itu cuma canda. Canda? Suaraku meninggi. Dibilang anak petani dan cocok kerja kasar itu canda. Ia menghela napas. Kamu tahu sendiri latar belakang keluarga kita beda. Mereka belum terbiasa. Bukan mereka yang belum terbiasa, tapi kamu yang mulai terbiasa diam. Arsan memandangku, sejenak seperti ingin berkata sesuatu. Tapi yang keluar hanyalah, sudah, aku capek hari ini. Besok kita bicarakan. Lagi-lagi aku dibiarkan menggantung. Beberapa hari kemudian, aku mendengar suara dari kamar tamu. Rani sedang berbicara dengan sepupunya yang datang menginap. Ayunda itu dulu kuliah cuma karena beasiswa. Pakaian aja dulu cuma 2 potong. Gimana nggak minder ketemu keluarga kayak kita? Tapi suaminya kan keren. Kakaknya Arman itu. Iya. Tapi kayaknya mereka nikah cuma karena Arsan kasihan. Lagian, kamu lihat sendiri gaya Ayunda. Kayak asisten rumah tangga. Aku berdiri di balik pintu, memeluk nampan yang belum sempat kubawa ke ruang atas. Dadaku sesak. Seumur hidup aku tak pernah malu menjadi anak petani. Ayahku membesarkanku dengan cucuran keringat dan kasih sayang yang tak pernah kurang. Tapi kini, identitasku dijadikan bahan hinaan, di rumah suamiku sendiri. Malam itu aku menulis lagi. Aku bisa menerima hinaan orang asing. Tapi bagaimana kalau yang menghina itu adalah keluarga barumu? Dan bagaimana kalau suamimu hanya duduk diam menyaksikannya? Besoknya, saat makan malam, aku sengaja mengangkat hal itu di meja. Bu, boleh saya tanya sesuatu? Ibu Ratna menoleh, tampak agak malas. Apa? Kenapa ibu selalu membandingkan saya dengan Rani? Hening. Karena dia lebih pantas, jawab Bu Ratna datar. Setidaknya dia tahu bagaimana bersikap di meja makan. Nggak asal nyolek sambal terus. Rani tertawa kecil, menutup mulutnya dengan sopan, seolah pura-pura menahan. Saya ini anak petani, Bu. Tapi saya bukan orang hina. Kamu yang bilang, bukan saya, ujar Ibu Ratna sambil menyeruput supnya. Tapi kamu juga harus tahu diri. Kamu masuk ke keluarga ini karena Arsan memilihmu. Tapi itu tidak membuatmu otomatis sejajar. Aku menatap Arsan.
Ia menatap makanannya. Tidak ada pembelaan. San, kamu tidak akan bilang apa-apa. Ia mengangkat kepalanya. Yun, tolong jangan bikin drama di meja makan. Hatiku runtuh. Malam itu, aku berdiri lama di balkon kamar. Lampu-lampu kota kecil di kejauhan tampak temaram. Dingin merayap ke tulang. Aku memikirkan ibu di rumah, yang mungkin sedang menanak nasi di tungku, memanggil ayah yang pulang dari ladang. Mereka mungkin miskin, tapi tak pernah sekalipun mempermalukan orang. Dan aku di sini, hidup di rumah besar, makan di piring porselen mahal, tapi rasa yang kutelan pahit setiap hari. Aku mulai bertanya dalam hati, cinta itu cukup? Atau cinta harus dikorbankan ketika harga dirimu diinjak-injak? Hari itu rumah besar keluarga Arsan dihiasi bunga segar dan balon emas. Semua keluarga besar diundang. Pesta ulang tahun ibu mertua selalu menjadi acara megah yang nyaris setara pernikahan. Koki hotel didatangkan. Pelayan tambahan disewa. Rani bolak-balik memastikan dekorasi sesuai dengan selera mama mertua tercinta. Aku sendiri sudah memikirkan hadiahnya sejak jauh-jauh hari. Uangku terbatas, dan tak ada yang bisa kubanggakan dari statusku. Tapi aku ingin memberikan sesuatu yang bermakna. Selendang batik itu kubeli dari seorang pengrajin tua di desaku saat aku sempat pulang beberapa minggu lalu. Motifnya khas daerahku, ditenun dengan tangan, penuh makna dan ketelatenan. Aku bahkan membungkusnya sendiri dengan kertas kado coklat lembut dan pita emas kecil yang kupilih dengan hati-hati. San, menurutmu ibu suka? Tanyaku malam sebelumnya sambil menunjukkan kotaknya. Arsan mengangguk sambil tersenyum. Yang penting kamu tulus, Yun. Itu pasti berkesan. Aku percaya. Pagi hari ulang tahun, aku mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau daun. Rani, seperti biasa, mencuri perhatian semua orang dengan gaun renda berkilau dan perhiasan mencolok. Ia sibuk menyambut tamu sambil membisikkan sesuatu ke telinga ibu mertua, membuat wanita itu tertawa. Acara dimulai. Sambutan panjang. Potong kue. Lalu, momen pemberian hadiah. Aku menghampiri ibu mertua dengan senyum kecil. Selamat ulang tahun, Bu. Semoga sehat selalu, kataku sambil menyodorkan kotak batik itu. Ia mengambilnya sekilas, tidak membuka, bahkan tidak menatapku. Terima kasih, ucapnya datar, lalu meletakkan kotak itu begitu saja di meja samping, di antara tumpukan piring kotor. Tak ada yang memperhatikan. Tak ada yang bertanya itu hadiah dari siapa. Hening. Lalu Rani datang, membawa tas besar berlogo mencolok. Aku tahu itu merek luar negeri yang harganya bisa setara 2 tahun uang beasiswaku dulu. Mama ini aku bawakan sesuatu yang mama pasti suka. Ibu mertua menoleh cepat, matanya berbinar. Ya ampun, kamu beneran beliin mama tas ini? Aduh, kamu tuh emang ngerti selera mama. Ia berdiri, memanggil semua orang. Sini, sini. Lihat hadiah dari Rani. Tas branded langsung dari butik pusat. Wah, anak ini emang tahu cara nyenangkan hati mertua. Tamu-tamu berdatangan. Kamera ponsel mulai mengarah. Semua memuji. Ada yang menyentuh tas itu sambil berdecak kagum. Seseorang bahkan berkata, "Wah, beda kelas ya, kalau kasih hadiah tuh kelihatan." Aku berdiri di sudut ruangan. Tanganku dingin. Rasanya seperti tak terlihat. Padahal aku berdiri di tengah keramaian. Malam harinya, saat semua tamu sudah pulang dan rumah mulai sepi, aku memberanikan diri bertanya saat membantu membereskan meja makan. Bu,
Tadi hadiah saya ibu belum buka. Bu Ratna menoleh sambil mengangkat alis. Oh, itu ya? Apa sih isinya? Kayak gulungan kain gitu tadi. Itu selendang batik, Bu. Buatan tangan dari daerah saya. Oh, batik? Ya. Ya. Terima kasih, deh. Ia lalu pergi ke ruang TV sambil membawa piring berisi kue. Kotak hadiah itu masih teronggok di sudut meja, belum tersentuh. Aku hanya bisa menatapnya. Bahkan nilai dari sebuah pemberian pun kini ditentukan oleh harga dan mereknya, bukan niat dan maknanya. Aku masuk kamar malam itu dengan hati berat. Arsan sedang membaca laporan di laptop. San, kamu lihat tadi? Ia menoleh. Yun, ibu memang gitu orangnya. Jangan dimasukin ke hati. Tapi dia bisa berdiri dan manggil semua orang buat lihat tas Rani. Sedangkan hadiah dariku dia bahkan gak buka. Itu cuma selera, Yun. Aku mendekat, suaraku bergetar. Bukan soal selera, tapi penghargaan. Setidaknya dia bisa bilang, terima kasih, dengan sungguh-sungguh. Arsan menatapku lama, lalu memeluk bahuku. Tapi pelukannya dingin, bukan karena tak sayang, tapi karena ia sendiri sudah mulai lelah melawan ibunya. Dan aku mulai lelah berharap. Beberapa hari kemudian, aku tak sengaja melihat selendang itu. Bukan di kamar Bu Ratna, bukan di lemari atau rak hadiah, tapi di lemari tempat pelayan menyimpan lap meja dan kain pel. Terlipat rapi, bersama kain pel lainnya, pagi itu rumah besar keluarga Arsan sedang lengang. Hari Minggu, para pembantu sedang belanja ke pasar dan hanya menyisakan satu pelayan tua di dapur. Aku melihat debu menempel di pinggiran rak ruang tengah. Sudah lama ingin membantu, tapi selalu kutahan. Namun pagi itu, entah mengapa, aku ingin merasa berguna. Kupakai celemek dan mulai menyapu ruang tamu. Aku memindahkan vas bunga kristal dengan hati-hati, lalu melaprak TV perlahan. Pelan tapi pasti, tanganku bekerja dengan kebiasaan dari rumah kecilku dulu, di mana anak perempuan harus bisa membersihkan rumah sebelum matahari naik tinggi. Tapi baru setengah jalan, suara tajam membuyarkan gerakanku. Ayunda, apa yang kamu lakukan? Aku terkejut. Ibu mertua berdiri di ujung tangga, mengenakan jubah tidur satin, rambutnya digulung rapi seperti biasa. Saya hanya ingin bantu bersih-bersih, Bu. Pembantu kan sedang ke pasar. Ia turun dengan langkah cepat, wajahnya menunjukkan kekesalan yang tak bisa ia sembunyikan. Dengar, ya, ini rumah saya. Dan kamu tidak perlu sok rajin. Kalau rusak perabot mahal saya itu, kamu bisa ganti. Tapi, Bu, biarkan saja pembantu yang kerjakan. Itu sudah bagiannya. Kamu cukup duduk, diam, jangan buat repot. Aku berdiri kaku. Serasa seperti anak kecil yang ketahuan menyentuh sesuatu yang tak seharusnya. Padahal niatku hanya ingin membantu, ingin jadi menantu yang baik. Tapi niat baikku kembali dianggap salah. Beberapa menit kemudian, Rani turun dari kamar atas. Ia mengenakan daster modis dan langsung duduk bersila di lantai ruang tengah. Bu, biar aku yang lap bagian sini ya, katanya sambil tersenyum manis. Wah, lihat tuh si Rani, anak rajin mama. Ibu mertua langsung mengeluarkan ponselnya dan memotret Rani dari berbagai sudut. Ini baru menantu yang tahu diri. Meski dari keluarga terpandang, tetap nggak malu bantu-bantu.
Aku hanya bisa berdiri di sudut, merasa asing di rumah yang seharusnya juga milikku. Tanganku masih menggenggam lap kering, dan perasaanku lebih kering lagi. Malamnya, aku mencoba bicara dengan Arsan. San, menurutmu salah ya kalau aku bantu bersih-bersih rumah ini? Ia menoleh singkat. Kenapa kamu tanya gitu? Tadi ibu marah karena aku bersih-bersih. Katanya takut aku merusak perabot mahal. Tapi Rani malah dipuji. Arsan menghela napas. Yun, kamu tahu sendiri ibu punya cara pandang sendiri soal status. Jadi maksudnya aku dianggap tak cukup layak bahkan untuk menyentuh meja ini? Tanyaku pelan. Ia tak menjawab. Arsan, aku bukan anak kecil yang bisa disuruh diam setiap kali hatiku disakiti. Aku perempuan dewasa yang butuh dihormati. Setidaknya, oleh keluarga suaminya. Yun, aku lelah terus berada di tengah kalian, katanya akhirnya. Bisa nggak kamu sabar sedikit lagi? Aku menatap wajahnya. Arsan yang dulu membelaku habis-habisan, kini hanya jadi jembatan gantung yang retak, tak mampu menahan langkahku maupun langkah ibunya. Beberapa hari kemudian, aku menemukan foto Rani sedang bersih-bersih diunggah di grup keluarga besar. Menantu idaman, tulis ibu mertua dengan penuh bangga. Komentar mengalir. Rajin banget si Rani. Calon ibu teladan nih. Pantes Arman makin sayang. Tak satu pun tahu kalau aku pernah berdiri di tempat yang sama, memegang lap yang sama, dengan niat yang sama, tapi justru diusir. Aku menulis malam itu. Terkadang, bukan karena kamu tak layak, tapi karena orang sudah memutuskan sejak awal, bahwa apapun yang kamu lakukan, akan tetap salah di mata mereka. Dan yang paling menyakitkan, saat orang yang dulu mencintaimu mati-matian, kini memilih untuk diam. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 22.45. Aku duduk sendirian di ruang tengah, menatap ponsel yang masih sepi dari pesan. Arsan belum pulang. Sudah 3 hari berturut-turut ia pulang larut malam karena proyek besar yang katanya harus segera rampung. Biasanya, dulu, ia akan mengabari. Bahkan ketika hanya terlambat 15 menit, ia akan menelepon. Tapi akhir-akhir ini, pesan yang kukirim hanya centang 2. Tak ada balasan. Kupikir mungkin ia lelah. Mungkin juga sengaja menjauh sementara karena tekanan rumah ini. Tapi saat aku hendak berdiri ke dapur, suara ibu mertua menghentikan langkahku. Masih nungguin Arsan. Aku menoleh. Ia duduk di kursi rotan dekat tangga sambil menyulam sesuatu. Tatapannya menusuk seperti biasa. Iya, Bu. Biasanya jam segini udah pulang. Ia mendengus kecil, lalu berkata tajam. Kamu ini terlalu manja. Arsan itu kerja, bukan buat ngeladenin kamu terus. Aku mengerutkan dahi. Saya tidak pernah minta diladenin, Bu. Saya hanya menunggu suami saya pulang. Tapi karena kamu, dia jadi nggak fokus. Istri yang baik itu tahu diri. Jangan terlalu nempel kayak permen karet. Laki-laki itu perlu ruang. Aku terdiam. Kata-katanya seperti cambuk yang mencabik hati. Ingin kubela diri, tapi di mata ibu mertua, aku tak pernah punya hak untuk bicara. Besoknya, aku mendapati pemandangan berbeda di ruang keluarga. Arman, adik Arsan, baru pulang dari kantor. Jam menunjukkan pukul 22.30. Ia tampak lelah, dasi masih tergantung longgar di lehernya. Tapi saat ia meletakkan tas kerja, Rani segera menghampiri. Capek, Mas? Sini duduk dulu, aku buatin teh anget, ya. Belum sempat Rani melangkah ke dapur,
Ibu mertua sudah datang dari arah dapur dengan nampan di tangan. "Anakku sayang, nih mama buatin wedang jahe sama pisang goreng. Kamu harus makan, jangan sampai sakit." Arman tersenyum. Rani tertawa pelan sambil menyender di pundaknya. "Aduh, dimanjain banget, Mas." "Ya iya dong, kamu kerja buat keluarga. Masa pulang gak disambut kayak pahlawan?" Aku hanya berdiri di balik pintu dapur, menyaksikan semua itu. Lucu. Ketika suamiku bekerja keras, aku disebut istri pengganggu. Tapi saat Arman lembur, ia disambut seperti raja, dimanja dengan kasih dan makanan hangat. Malam harinya, Arsan pulang. Wajahnya terlihat letih. Aku menyambutnya di pintu. "San, kamu belum makan, kan? Aku masak ayam kecap kesukaanmu." Ia tersenyum tipis. "Maaf, Yun, tadi makan bareng tim di kantor." Aku menahan kecewa dan hanya mengangguk. "Mau aku pijitin sebentar? Badan kamu pasti pegal." Belum sempat ia menjawab, suara dari tangga memotong. "Jangan dimanja terus, Ayunda. Laki-laki kalau kebanyakan dipijitin istri, nanti malas kerja." Arsan terdiam. "Aku juga. Lagian dia kerja bukan buat kamu doang. Kamu pikir gampang cari uang?" lanjut ibu mertua. Aku tak tahan lagi. Kupandangi wajah Arsan. "San, kamu gak lihat, kan? Setiap malam aku tunggu kamu. Aku masak, aku khawatir. Tapi yang kudapat cuma omelan karena dianggap beban." Ia menunduk, lalu berujar, "Yun, ibu cuma khawatir." "Bukan khawatir, tapi meremehkan," potongku pelan. "Dan kamu, San, kamu diam saja setiap kali aku dihina. Padahal dulu kamu janji akan jadi pelindungku." Arsan tak menjawab. Ia masuk ke kamar, meninggalkanku dengan sesak yang tak bisa lagi kutahan. Beberapa hari setelahnya, aku mulai bicara pada diri sendiri. Bertanya, kenapa cinta yang dulu membuatku merasa terbang, kini membuatku mengemis perhatian di tengah keluarga yang bahkan tak menganggapku bagian dari mereka. Aku sadar, dalam rumah besar ini, aku hanyalah penghuni sementara. Bahkan mungkin cuma bayangan. Tak dianggap, tak didengar. Dan cinta Arsan pun mulai terasa seperti lukisan yang luntur oleh air mata. 2 garis merah itu muncul di alat uji kehamilan di tanganku. Tanganku bergetar saat melihatnya. Perutku seperti dipenuhi kupu-kupu. Mataku berkaca-kaca. Selama ini aku hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya mengandung anak dari lelaki yang kucintai. Kini, harapan itu benar-benar ada di dalam diriku. Aku menunggu Arsan pulang malam itu dengan hati berbunga-bunga. Saat ia masuk kamar, aku langsung berdiri dan menghampirinya. "San, aku hamil," bisikku. Ia menatapku beberapa detik, seolah mencoba memastikan apakah ia mendengar dengan benar. Lalu ia tersenyum lebar, memelukku erat. "Serius, Yun? Kamu hamil?" Aku mengangguk, dan air mata menetes dari mataku. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku merasa memiliki harapan. Mungkin, pikirku saat itu, kehadiran bayi ini akan jadi jembatan, meluluhkan hati ibu mertua yang tak pernah menerima kehadiranku sepenuhnya. Esoknya, kami mengumpulkan keberanian untuk menyampaikan kabar ini pada keluarga. Di ruang makan yang megah itu, kami duduk bertiga. Ibu mertua duduk di kursi ujung, dengan Rani dan Arman di seberangnya. "Bu, ada kabar baik," ucap Arsan. Ibu menoleh setengah malas. "Apa lagi?" "Yun, dia hamil, Bu. Kami akan punya anak." Aku tersenyum kecil, mencoba menahan rasa haru.
Tapi tak ada satupun senyuman di wajah ibu mertua. Ia menatapku lama, lalu berkata dingin, "HMPH, semoga anakmu nanti bisa berguna. Jangan kayak kamu." Jantungku seolah berhenti berdetak. Ucapan itu seperti tombak yang menembus dadaku. Senyumku langsung mati. Rani hanya menahan tawa kecil, sementara Arman meneguk teh dan berpura-pura tidak mendengar. Arsan tampak gelisah. Ia mencoba meredakan suasana. "Bu, jangan begitu. Ini kabar baik." "Kabar baik." Ibu mertua menaikkan alis. "Kita belum tahu ini anak seperti apa. Kalau Nurun emaknya yang miskin dan kampungan, ya susah juga." Aku menarik napas, mencoba menahan amarah dan air mata yang sudah menggenang. Tapi tubuhku bergetar. "Bu, itu cucu ibu," kataku pelan. "Saya tahu. Tapi saya juga tahu siapa ibunya. Kalau kamu sendiri belum bisa kasih contoh baik, bagaimana anakmu?" Aku berdiri. "Cukup, Bu." "Apa?" "Saya tidak butuh diakui. Tapi anak saya tidak pantas didoakan buruk hanya karena lahir dari rahim saya." Ibu mertua tertawa dingin. "Tersinggung? Kamu pikir saya takut?" "Bukan soal takut, Bu. Tapi soal harga diri. Saya menantu, iya. Tapi saya juga ibu dari anak yang sedang tumbuh di dalam diri saya. Jangan ajari dia benci sejak dalam kandungan." Malamnya, aku dan Arsan kembali ke kamar dalam diam. Ia tampak bingung, tapi tak bicara apapun. Aku tahu dia sulit membela istrinya, apalagi di hadapan ibunya sendiri. Di kamar mandi, aku menatap perutku yang masih rata. Kugenggam kedua tanganku di atas perut itu. "Nak, kamu akan lahir ke dunia yang mungkin tak adil. Tapi kamu punya ibu yang akan berdiri untukmu. Bahkan saat semua orang memandang rendah, aku akan tetap berdiri." Hari-hari setelah itu tak membaik. Ibu mertua semakin dingin. Bahkan ia sengaja menyuruh pembantu memindahkan meja makan agar aku harus duduk paling ujung, terpisah dari yang lain. Saat Rani membicarakan nama untuk anaknya kelak, semua ikut tertawa dan memberi ide. Tapi saat aku mencoba bicara, mereka diam. Atau sengaja mengalihkan topik. Suatu sore, saat aku berdiri di balkon, aku mendengar percakapan ibu mertua dengan tetangganya. "Menantu saya itu, hamil si hamil. Tapi mentalnya lemah. Saya khawatir nanti anaknya sama kayak dia, gampang mewek dan gak tahu sopan santun." Air mataku jatuh pelan. Aku ingin menjerit, ingin lari. Tapi aku hanya memeluk perutku, seolah berkata, "Jangan takut, Nak. Mungkin kamu tak disambut, tapi kamu dicintai sepenuhnya olehku." Bulan keempat kehamilan. Tubuhku mulai terasa berat. Setiap pagi aku muntah, kepalaku pusing, dan punggung sering nyeri seperti ditusuk. Tapi di rumah ini, kehamilanku bukan alasan untuk berhenti bekerja. Hari itu adalah hari besar. Acara arisan keluarga besar dari pihak mertua. Seluruh kerabat akan hadir di rumah. Ibu mertua tentu ingin semuanya sempurna. Dan aku, hanya menantu yang dianggap pekerja tambahan, bukan bagian dari keluarga. Pagi-pagi aku sudah diminta ikut mempersiapkan. Menyusun toples, menata meja makan, mengelap gelas-gelas kristal yang katanya tak boleh disentuh sembarangan. Sementara itu, Rani duduk anggun di ruang tamu. Ia mengenakan gaun pastel, rambut disanggul rapi, kuku dipoles warna merah muda. "Kamu nggak bantu, Ran?"
Tanyaku pelan saat melewati ruang tamu. Ia tersenyum manis, menyentuh perutnya yang masih rata. Aku lagi program kehamilan, jadi disuruh banyak istirahat. Kata ibu, gak boleh kecapean. Aku menelan ludah. Perutku sudah membuncit. Kakiku mulai bengkak. Tapi aku justru diminta mengangkat kursi, menyiapkan hantaran, bahkan membantu di dapur. Saat aku masuk dapur membawa nampan piring besar, aku sempat memegangi punggung. Rasa sakitnya menyambar tiba-tiba. Peluh menetes dari pelipis, dan napasku mulai terengah. Sedikit lagi, Ayunda, batinku. Tahan sebentar lagi. Tapi tubuhku seolah tak mau kompromi. Saat aku hendak membawa piring ke ruang makan, pandanganku mendadak kabur. Dunia seperti berputar. Kaki terasa ringan lalu gelap menyelimuti. Aku pingsan. Saat sadar, aku sudah berbaring di sofa ruang tengah. Kepalaku masih berdenyut. Sekilas kulihat Arsan berjongkok di sampingku. Wajahnya cemas. Tapi yang lebih dulu terdengar adalah suara ibu mertua. Ceka, ini pasti karena dia manja. Aku terdiam. Arsan menoleh. Bu, dia tadi pingsan. Pingsan karena apa? Cuma bantu sedikit udah tumbang. Padahal waktu ibu hamil kamu dulu, ibu masih bisa naik angkot dan jualan tahu keliling. Rani duduk santai di sofa, menahan senyum. Ia menyentuh pundak ibu mertua pelan. Namanya juga Ayunda, Bu. Beda kelas, mungkin tenaganya juga beda. Aku mencoba duduk, tapi pandanganku masih berkunang. Arsan membantuku perlahan. Kamu gak perlu bantu lagi, Yun. Aku minta maaf, katanya pelan. Tapi lagi-lagi suara ibunya mengiris hati. Jangan dibela terus, San. Kalau terlalu diladeni, nanti makin lemah. Baru hamil segitu aja udah drama. Gimana nanti kalau lahiran? Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis. Malamnya, di kamar, aku duduk di tepi ranjang. Lampu redup. Perutku masih terasa nyeri. Mungkin karena tadi terlalu memaksakan diri. Arsan duduk di kursi kerja, mengamati ponselnya. San. Apa aku terlalu manja? Ia menoleh, menghela napas. Yun, bukan kamu yang salah. Kamu hamil. Kamu capek. Ibu cuma, memang seperti itu. Tapi aku lelah terus diminta paham. Sementara tak ada satu hari pun aku merasa dianggap menantu di rumah ini. Arsan mendekat. Aku tahu ini berat. Tapi sekarang kamu gak sendiri. Ada aku dan anak kita. Iya, bisikku. Tapi dalam hati aku tahu, bahkan cinta Arsan pun tak mampu meredam luka yang ditoreh ibu dan iparnya setiap hari. Keesokan paginya, ibu mertua berkata datar saat sarapan. Kalau kamu pingsan lagi hari ini, jangan harap aku urus. Pembantu kita bukan bidan. Dan Rani, seperti biasa, hanya tertawa kecil lalu mengunggah foto-foto acara kemarin dengan caption, Family Day penuh cinta. Aku menatap perutku, membelai pelan. Nah, ibu nggak akan menyerah. Meski setiap hari rasanya seperti diludahi, kamu adalah alasanku bertahan. Hari itu mendung, seperti hatiku. Sejak pagi, perutku terasa nyeri. Bukan seperti kram biasa. Rasa sakit itu datang seperti gelombang. Menusuk, memelintir isi perutku, membuatku gemetar di tempat tidur. Arsan masih di kantor, dan di rumah, seperti biasa, aku sendirian di kamar.
Tak ada yang peduli. Bahkan ibu mertua sejak sarapan sudah pergi arisan bersama Rani. Aku mencoba bertahan. Mengelus perutku sambil berdoa dalam hati. Tolong kuat, nak, bertahanlah untuk ibu. Namun darah itu keluar. Pertama sedikit, lalu mengalir lebih banyak. Aku panik. Tubuhku dingin, kakiku lemas. Aku berteriak, "Tolong, tolong." Tapi tak ada yang menjawab. Pembantu sedang ke warung. Rumah besar itu sunyi. Terlalu dingin untuk menampung jerit seorang perempuan yang hampir kehilangan segalanya. Sebelum semuanya gelap, aku hanya sempat melihat darah di tanganku. Merah, hangat, tapi menyakitkan. Aku sadar di rumah sakit. Tubuhku lemah, perutku terasa kosong. Arsan ada di sampingku, menggenggam tanganku dengan mata sembab. "Yun, aku minta maaf. Ia tak sanggup melanjutkan." Air matanya jatuh ke punggung tanganku. Aku tahu. Tanpa ia berkata pun, aku tahu. Anakku telah pergi. Aku tak bicara selama berjam-jam. Rasanya jiwaku ikut mati. Hampa. Luruh. Tak ada kata yang cukup menggambarkan rasa kehilangan yang begitu dalam. Tapi luka paling tajam bukan datang dari kehilangan itu saja. Beberapa jam kemudian, pintu kamar dibuka. Ibu mertua masuk dengan langkah tenang. Rani berdiri di belakangnya sambil memainkan ponsel. "Jadi, benar kamu keguguran?" tanya ibu mertua datar. Aku tak menjawab. Kalau janinmu kuat, dia takkan gugur. Jangan lebay. Arsan berdiri. "Bu, tolong." "Tolong apa?" "Saya cuma bilang kenyataan. Dulu saya hamil kamu sambil dagang bakul, naik turun tangga. Tapi janin saya kuat. Bukan lemah kayak ini." "Bu, cukup," bentak Arsan. Tapi aku hanya memejamkan mata. Tak ada yang bisa menghentikan luka ini mengalir lebih deras dari darah. Rani malah mendekat dan berkata, "Mungkin tubuh Ayunda memang gak cocok jadi ibu. Tapi tenang, San. Tuhan pasti kasih ganti." Tanganku mengepal. Aku bukan marah. Aku remuk. Malam itu, aku duduk di ranjang rumah sakit sendirian. Arsan sedang bicara dengan dokter di luar. Aku memandangi jendela. Hujan turun. Air mataku tak bisa berhenti. Aku bicara dalam hati. "Nak, maafkan ibu. Aku tak cukup kuat. Aku terlalu lelah, terlalu sering menahan, terlalu sering dipaksa kuat oleh orang-orang yang tak pernah peduli. Tapi kamu tahu? Sejak pertama kali aku tahu kamu ada, aku jatuh cinta. Kamu bukan hanya janin. Kamu harapan, kekuatan, napas hidupku. Dan hari ini, yang gugur bukan hanya kamu, tapi aku juga. Aku gugur sebagai seorang istri, menantu, dan ibu." Beberapa hari setelah itu, aku kembali ke rumah. Rumah yang lebih terasa seperti penjara. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan duka. Ibu mertua bahkan berkata saat aku lewat, "Lain kali, kalau belum siap punya anak, jangan sok-sokan. Kasihan cucu saya yang gagal lahir." Aku hanya berjalan melewatinya. Dada sesak, tapi mata kosong. Di dalam kamar, Arsan duduk menatapku. "Kamu masih diam saja, Yun." Aku menoleh. Apa yang bisa kukatakan? San? Bahkan anakku tak dianggap pantas diratapi. Aku juga kehilangan dia.
Tapi kamu tidak dihina, tidak dituduh lemah, tidak dicibir dan direndahkan saat sedang patah. Ia mendekat, memelukku. Tapi pelukannya tak bisa menambal apa yang sudah pecah. Malam itu aku menulis di buku harian kecil yang diam-diam kubawa dari rumah orang tuaku di desa. Anakku, meski hanya 4 bulan dalam rahimku, kau telah jadi bagian hidupku yang paling dalam. Maafkan ibu. Aku akan tetap berdiri untukmu. Meski aku berdarah, meski aku patah. Sudah 2 bulan sejak keguguran itu. Tubuhku perlahan pulih, tapi tidak dengan jiwaku. Luka itu masih ada, seperti lubang kecil yang tak kasat mata, tapi setiap hari menganga lebih lebar oleh sikap orang-orang di sekitarku. Aku mencoba bangkit. Setiap pagi ku sapu halaman. Ku bantu pembantu menyiapkan sarapan. Tapi senyumku palsu, tertahan oleh rasa kehilangan yang belum reda. Arsan mencoba mendekat, menghibur, tapi kami berdua tahu, ada yang berubah sejak hari itu. Antara kami, ada yang hilang. Dan kemudian kabar itu datang. Rani hamil. Ibu mertua mengumumkannya dengan suara penuh sukacita saat sarapan. Ia menepuk tangan, matanya berbinar seperti baru mendapat cucu pertama. Akhirnya, katanya, cucu dari keturunan keluarga kami benar-benar akan lahir. Alhamdulillah. Aku terdiam. Sendok di tanganku membeku. Arsan menggenggam tanganku di bawah meja, tapi genggamannya terasa jauh. Kandungannya sehat banget, kata dokter. Sudah 8 minggu, tapi nggak rewel, nggak ngeluh ini itu. Beda banget ya, lanjut ibu mertua, lalu melirik sekilas padaku. Aku tahu maksudnya. Hari-hari berikutnya, rumah berubah. Tiba-tiba semua tentang Rani. Makanan yang dulu tak pernah disediakan untukku saat mengandung, kini disajikan 2 kali sehari. Ikan salmon, jus delima, susu almond. Bahkan dokter kandungan dari luar kota didatangkan hanya untuk kontrol Rani. Kita harus jaga cucu ini baik-baik, kata ibu mertua sambil membelai perut Rani yang bahkan belum membuncit. Aku hanya bisa melihat dari balik pintu dapur. Suatu hari, rumah ramai luar biasa. Balon-balon warna pastel menghiasi ruang tengah. Tumpukan kado berjejer di meja. Ada fotografer profesional, catering, dan backdrop besar bertuliskan, "Baby shower, baby air is coming." Aku berdiri di balkon atas, memandangi keramaian di bawah. Rani duduk di tengah kerumunan, mengenakan gaun biru muda, mahkota bunga di kepala, tersenyum lebar saat semua orang bersorak untuknya. Dan aku hanya bayangan di rumah ini. Tak diundang, tak diajak, bahkan tak dianggap pernah mengandung seorang anak di rumah ini. Saat malam turun dan semua tamu pulang, aku bertemu Rani di dapur. Ia sedang memeriksa kado. "Lucu-lucu ya," katanya. "Kamu sayang gak sih? Dulu gak sempat sampai begini." Aku menoleh pelan. Mungkin kalau aku tidak harus nyapu, ngelap kaca, dan jadi pembantu saat hamil, anakku juga bisa lahir. Dia tertawa kecil. "Ya jangan nyalahin orang lain dong, Yun. Kalau janinmu kuat, dia bertahan kok. Sekarang doakan aja anakku sehat sampai lahir. Jangan iri ya." Aku hanya menatapnya diam. Di kamar, aku duduk di lantai. Kubuka laci dan mengeluarkan sepasang kaos kaki mungil yang pernah kubeli diam-diam saat usia kandunganku 2 bulan. Warna krem, dengan gambar beruang kecil. Ku kepal benda itu erat. "Anakku,
Lihatlah, ibu tak diizinkan bahagia di sini. Bahkan saat aku sudah kehilanganmu, mereka masih menertawai lukaku. Tapi aku janji, aku akan pulih. Aku akan bertahan. Untukmu. Malam itu, Arsan memelukku dari belakang. Yun, maafkan keluarga kita. Kita? Tanyaku pelan. Apa kamu masih berpikir aku bagian dari kita itu? Arsan tak menjawab. Dari semua luka yang kubawa sejak tinggal di rumah ini, ada satu hal yang tak pernah hilang. Rasa ingin dihargai. Bukan sebagai istri Arsan, bukan sebagai menantu dari keluarga kaya, tapi sebagai Ayunda, anak seorang petani bawang yang tahu bagaimana rasanya berjuang dari nol. Setelah keguguran, setelah semua penghinaan, aku tahu aku tak bisa terus seperti ini. Terpenjara dalam rumah mewah, dikekang aturan dan penilaian, hidup hanya untuk menunggu pengakuan yang tak kunjung datang. Maka aku memutuskan, aku harus bangkit. Diam-diam. Semua dimulai dengan dapur kecil di sudut belakang. Disitulah aku mulai membuat kue. Resep dari ibuku dulu, kue bawang, bolu pisang, dan onde-onde isi kacang. Kupotret hasilnya dengan kamera ponsel seadanya. Lalu kuunggah ke akun Instagram baru yang kubuat diam-diam Dapur Yunda. Kupromosikan lewat grup-grup online. Aku ikut komunitas UMKM digital, belajar lewat webinar gratis, bahkan ikut kursus digital marketing dari HP butut peninggalan ayahku yang kutemukan di dalam kotak lama. Saat ibu mertua pergi arisan, aku belajar. Saat malam semua tidur, aku menulis caption, membalas order, membuat spreadsheet sendiri. Dan pelan-pelan, kueku mulai dibeli, mulai dikenal. Ada yang minta paket snack box, ada yang minta custom cake kecil. Penghasilanku belum banyak. Tapi saat aku menggenggam uang hasil jerih payah itu, ada sesuatu yang bergetar dalam dadaku, harga diriku. Suatu malam, Arsan masuk ke kamar dan melihat aku sibuk mengetik. "Kamu ngerjain apa?" tanyanya, duduk di sampingku. Aku menoleh cepat, menutup layar. "Nggak apa-apa, cuma iseng." "Iseng? Serius amat? Kamu lagi kerja? Ya." Ia tertawa kecil. Aku terdiam. Lalu akhirnya mengangguk. "Iya, San. Aku jualan kue online." Ia tampak kaget. "Kenapa kamu nggak bilang?" "Karena aku nggak mau kamu larang. Aku butuh ini, San. Bukan buat uang semata, tapi buat diriku sendiri. Aku ingin jadi seseorang yang punya nilai, bukan cuma numpang di rumah ini." Ia menatapku lama, lalu memelukku. "Kamu nggak numpang, Yun." Aku merasa begitu setiap hari. Tapi tentu, rahasia tak bisa disimpan lama di rumah ini. Suatu sore, Rani masuk ke dapur dan melihatku sedang membungkus orderan. "Loh, ini buat apa?" tanyanya curiga. "Pesanan online." Ia mendengus. "Maksudmu kamu dagang dari rumah ini? Nggak izin, nggak ngomong. Kamu pikir rumah ini warung desa?" Aku menatapnya tajam. "Ini bukan urusanmu, Rani." Ia pergi. Dan beberapa jam kemudian, aku dipanggil oleh ibu mertua. Aku berdiri di depan meja makan. Ibu mertua menatapku dengan ekspresi tak senang.
Kamu dagang di rumah ini tanpa izin? Kamu itu menantu, bukan pengusaha. Apa kamu nggak malu? Malu karena apa, Bu? Tanyaku tenang. Karena kelakuan kamu itu seperti orang kampung yang nggak tahu tempat. Aku menggigit bibir, menahan amarah. Saya memang orang kampung. Dan saya bangga. Tapi saya juga perempuan yang tahu caranya berdiri dengan kakinya sendiri. Saya jualan bukan minta uang siapapun. Saya kerja bukan karena saya miskin, tapi karena saya ingin harga diri saya tak terus diinjak. Rani tertawa di belakangnya. Drama banget. Harga diri? Hahaha. Ibu mertua mendekat. Kamu lupa kamu tinggal di rumah siapa? Tanpa Arsan. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Aku menatapnya tajam. Kalau saya harus kehilangan tempat tinggal ini demi menjaga harga diri saya siap. Malamnya aku menangis di kamar. Tapi bukan karena takut. Bukan karena terhina. Tapi karena aku tahu, untuk pertama kalinya, aku berdiri tegak. Arsan duduk di sampingku, memegang tanganku. Yun, kamu tahu, kan, aku dukung kamu. Tapi kalau kamu merasa terlalu sakit di sini, kita bisa cari jalan keluar. Aku mengangguk. Aku tahu, San. Tapi belum saatnya aku mundur. Aku ingin buktikan bahwa bukan tempat yang menentukan harga diri seseorang, tapi keberanian untuk bangkit. Akun Dapur Yunda mulai mendapat ratusan pengikut. Seorang food blogger kecil pernah mengulasnya. Bahkan ada pesanan dari luar kota. Perlahan, aku bukan hanya menjual kue. Aku membangun kembali harga diriku dari serpihan luka yang ditertawakan orang lain. Dan aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Hari itu cerah. Matahari menggantung tenang di langit, seolah tak tahu apa yang akan terjadi siang itu. Hari ketika topeng Rani mulai retak. Semua berawal dari Lani, pembantu rumah tetangga yang secara tak sengaja melihat Rani keluar dari sebuah kafe dengan seorang pria. Bukan adik Arsan, bukan saudara, tapi seorang lelaki paruh baya berpenampilan mapan. Saya lihat sendiri, Mbak. Mereka pegangan tangan. Rani bahkan nyender ke pundaknya. Bisik Lani padaku saat kami berpapasan di pasar. Aku kaget, tapi tak langsung percaya. Bagaimanapun, itu tuduhan besar. Namun hari berikutnya, grup WhatsApp ibu-ibu kompleks heboh. Seseorang memotret mereka. Rani dan pria itu sedang tertawa, terlihat dekat di teras sebuah restoran. Gosip itu cepat menyebar. Tapi lebih cepat lagi, ditutup. Ibu mertua langsung mengadakan pertemuan keluarga kecil. Aku dipanggil, meski lebih banyak disuruh diam. Itu cuma framing. Rani mungkin lagi konsultasi soal bisnis, katanya enteng. Arsan menatap ibunya tajam. Tapi dia pegang tangan pria itu. Bu, itu bukan perilaku yang bisa dianggap biasa. Rani pasti punya alasan. Jangan langsung menuduh, bentaknya. Aku hanya diam. Dalam hati, aku bertanya, jika yang tertangkap kamera itu aku, apa reaksi beliau? Jawabannya datang 2 hari kemudian. Aku sedang menyiram bunga di taman depan rumah saat Pak Johan, tetangga depan, lewat. Ia ramah, suka menanam bonsai,
dan sering meminjam gunting taman ke rumah kami. Bu Ayunda, daunnya bagus. Kalau mau, saya bisa bantu rapikan. Saya ada waktu minggu ini, katanya. Wah, boleh, Pak. Terima kasih ya, jawabku, tersenyum sopan. Kami hanya berbincang sebentar, tak lebih dari 3 menit. Namun siangnya, aku dipanggil. Ibu mertua duduk di ruang tengah. Rani berdiri di sampingnya, tangan terlipat di dada. Saya nggak mau dengar tetangga ngomong macam-macam lagi, kata ibu mertua dingin. Apa maksudnya, Bu? Ngobrol mesra dengan laki-laki di depan rumah? Kamu kira itu pantas? Kamu itu istri orang. Jangan bikin malu. Darahku naik ke kepala. Saya cuma bicara soal taman. Itu Pak Johan, tetangga depan. Semuanya terjadi di depan pagar rumah. Jangan berdalih. Perempuan itu harus tahu diri. Jangan genit kalau nggak mau dinilai murahan. Rani tersenyum miring. Aku menarik napas panjang. Lucu, Bu. Saat anak kesayangan ibu digosipin selingkuh, ibu bilang dia pasti punya alasan. Tapi saat saya cuma bicara dengan tetangga, saya dituduh genit. Karena kamu beda, Ayunda. Kamu bukan darah dari keluarga ini, ucapnya tanpa ragu. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam jantungku. Jadi benar, ya? Semua perlakuan beda ini karena saya hanya anak petani. Kamu yang bilang, bukan saya. Jawabnya, datar. Aku menatapnya lama. Lalu menoleh pada Rani yang masih menatapku penuh kemenangan. Aku tersenyum, getir. Kalau begitu, saya nggak perlu jadi bagian dari keluarga ini untuk punya martabat. Malam itu aku menulis sesuatu di notes kecil milikku. Mereka bisa menutup kebenaran. Mereka bisa membela kebohongan. Tapi aku tak akan menutup mataku lagi. Luka ini cukup. Sekarang saatnya aku membalas bukan dengan kebencian, tapi dengan keberhasilan. Dan mulai hari itu, aku tidak hanya berdiri, aku melangkah. Pelan tapi pasti, sinar matahari pagi menelusup lewat tirai kamar, menari di atas meja kecil tempat aku biasa bekerja. Laptop bekas Arsan yang tak terpakai kini menjadi pusat kendaliku. Semua pesanan, laporan keuangan, dan strategi pemasaran kucatat di sana. Tak ada yang tahu, tak ada yang boleh tahu, kecuali Tuhan dan semangatku yang tak pernah padam. Bisnisku, Dapur Yunda, bukan lagi sekadar penjual kue kampung. Sekarang aku menerima pesanan hampers, kue ulang tahun custom, hingga kolaborasi dengan UMKM lokal lain. Aku bahkan mulai mengirim ke luar kota lewat ekspedisi khusus makanan. Setiap malam, aku sibuk mencatat ongkir, membungkus paket, dan menyelipkan kartu ucapan bertuliskan, "Terima kasih sudah percaya. Ini dibuat dengan hati. Yunda." Suatu hari, saat aku menurunkan kardus pesanan ke mobil kurir, ibu mertua melihat dari jendela. Dia tak berkata apa-apa saat itu, tapi sorot matanya tajam, seperti sedang menghitung jumlah paket dan mencurigai niat baik. Dan benar saja, sore harinya saat aku sedang membersihkan meja makan, dia datang menghampiri dengan nada yang datar tapi dingin. "Yunda, saya boleh tanya sesuatu?" "Iya, Bu."
Saya lihat tiap hari ada paket keluar. Katanya kamu cuma jualan kue. Tapi kayaknya gede amat ya hasilnya. Jangan-jangan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan sinis. Kamu jual diri. Aku terdiam. Detik itu juga, dunia seakan membeku. Apa, Bu? Tanyaku pelan, bergetar. Jangan marah. Saya cuma nanya. Duit bisa sebanyak itu dari mana kalau bukan dari cara kotor? Kue? Masa iya kue bisa kirim luar kota? Kayaknya lebay. Air mataku mengalir sebelum bisa kutahan. Tapi bukan karena lemah. Karena hati ini, yang sudah retak ribuan kali, akhirnya pecah. Saya kerja keras, Bu. Tiap malam begadang. Belajar sendiri, cari pelanggan sendiri. Ibu kira semua itu gampang. Bisa aja kamu bohong. Arsan kasih uang, terus kamu bilang dari jualan. Kan bisa aja begitu. Aku menatapnya penuh luka. Ibu boleh hina saya karena saya bukan darah biru. Tapi jangan hina harga diri saya. Jangan samakan saya dengan cara-cara ibu menyembunyikan anak kesayangan yang selingkuh. Ibu mertua tersentak. Suaraku meninggi untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah ini. Rani yang sedang naik dari tangga menghentikan langkah, matanya membesar. Apa kamu bilang? Seru ibu mertua. Iya, saya tahu soal Rani dan lelaki tua itu. Tapi saya diam, karena saya masih punya rasa hormat. Tapi sekarang, setelah ibu menuduh saya jual diri, saya sudah tidak bisa diam lagi. Ibu mertua maju beberapa langkah. Wajahnya merah padam. Kamu berani bicara seperti itu di rumah ini? Karena saya lelah, Bu. Lelah dianggap rendah hanya karena saya tak punya marga. Padahal saya punya yang lebih penting, integritas. Arsan datang tergesa dari garasi. Ia mendengar sebagian pertengkaran. Ada apa ini? Ibu mertua langsung bicara duluan. Istrimu ini mulai lancang. Dia bilang aku menutup-nutupi Rani. Dan dia nuduh-nuduh. Aku berdiri tegak. Air mata masih membasahi pipi. Tapi suaraku kini tenang. Aku nggak pernah nuduh tanpa bukti, San. Tapi aku juga nggak tahan dihina terus. Aku kerja bukan untuk pamer. Aku kerja karena ingin punya harga diri. Arsan menatapku dalam-dalam. Apa yang ibu bilang ke kamu? Aku menunduk. Tapi bibirku tetap kuat berkata. Ibu bilang, jangan-jangan aku jual diri. Hening. Semua membeku. Arsan perlahan menoleh ke ibunya. Wajahnya tak bisa lagi disembunyikan. Geram, kecewa, terluka. Ibu, bagaimana bisa? Ibu mertua hanya mendengus. Kamu dibutakan cinta. Perempuan ini hanya bikin masalah sejak awal. Yang membuat masalah, justru mereka yang menindas istri saya. Saya tahu semua omongan kalian selama ini. Tapi hari ini, saya berdiri untuk dia. Untuk Ayunda. Perempuan yang tak pernah berhenti bangkit meski diinjak. Malam itu, aku duduk di pojok kamar. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan perasaan ini. Luka, ya, tetap ada. Tapi entah kenapa, kali ini terasa seperti luka yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri.
Kutinggalkan satu pesan di Instagramku malam itu. Ada harga yang harus dibayar untuk jadi perempuan kuat. Tapi tak ada harga yang bisa membeli martabat yang lahir dari keteguhan. Suatu malam yang sunyi, suara ribut terdengar dari kamar Rani dan suaminya, adik Arsan. Aku yang sedang menggulung kardus bekas pengiriman kue, terhenti. Suara bentakan lelaki, suara tangis perempuan. Lalu, pintu dibanting keras. Semua orang keluar dari kamar masing-masing. Arsan muncul dengan wajah panik, dan aku menatapnya bingung. Tak lama, adik iparku, Rangga, keluar sambil membanting jaket ke lantai. Rani selingkuh. Aku punya semua buktinya. Dan sekarang dia kabur. Ibu mertua berdiri terpaku. Wajahnya pucat. Tapi bukan karena malu, melainkan karena marah. Bukan pada anaknya yang salah, tapi padaku. Aku diam di sudut ruang keluarga. Tak berkata apapun. Tapi matanya langsung menatapku tajam. Penuh tuduhan. Ini semua pasti karena kamu. Keningku berkerut. Saya? Maksud ibu? Kamu dari awal memang pembawa sial. Sejak kamu masuk ke rumah ini, semuanya berubah. Kamu racuni pikiran Arsan. Dan sekarang, kamu buat keluarga ini hancur. Suara ibu mertua menggema di ruang tamu. Rangga menoleh dengan heran. Bu, yang salah itu Rani. Saya punya fotonya, chatnya, semua lengkap. Kok ibu malah nyalahin Mbak Yunda? Tapi ibu mertua menutup telinganya. Rani pasti ada alasannya. Dan semua ini takkan terjadi kalau Ayunda tak mengadu domba. Arsan memeluk pundakku, menenangkan. Tapi aku tak bisa diam kali ini. Ibu, semua ini bukan karena saya. Ibu tahu siapa yang hancurkan rumah ini, tapi ibu terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Diam kamu. Dasar anak kampung kurang ajar. Aku menarik napas dalam. Lama. Kalau memang saya pembawa sial, kenapa ibu tak usir saya sejak awal? Ibu mertua tersentak. Karena Arsan yang membelamu. Kalau bukan karena anak saya, kamu sudah saya usir sejak kamu gagal punya anak pertama itu. Darahku mendidih. Aku memejamkan mata, mencoba tetap tenang. Tapi tangan ini mengepal. Cukup, Bu. Hari ini, saya tidak akan membela diri lagi. Silakan ibu percaya apa yang ibu mau. Tapi saya sudah cukup. Cukup menerima hinaan. Cukup disalahkan atas dosa yang bukan saya perbuat. Arsan menatapku, lalu berkata tegas. Mulai hari ini, aku yang ambil kendali. Rumah ini sudah terlalu lama jadi arena penyiksaan batin untuk istriku. Ibu mertua menatap kami bergantian. Wajahnya merah. Tapi tak bisa lagi berkata-kata. Rani, anak kesayangannya, telah lari. Dan aku, menantu yang dihina sejak hari pertama, masih berdiri di sini. Kuat. Malam itu, aku membuka kotak kecil berisi selendang batik pemberianku dulu. Masih terlipat rapi. Belum pernah disentuh. Tapi kini, aku tersenyum saat menatapnya. Aku bukan pembawa sial. Aku adalah perempuan yang bertahan saat semua orang berharap aku jatuh. Angin sore menerpa tirai jendela rumah kontrakan kecil kami.
Rumah itu hanya punya 2 kamar, dapur sempit, dan ruang tengah yang kami sulap jadi tempat kerja dan makan sekaligus. Tapi di tempat ini, untuk pertama kalinya aku bisa bernapas tanpa merasa dihakimi. Akhirnya kita bebas, Ayunda, kata Arsan sambil memelukku di ambang pintu. Aku mengangguk pelan. Rumah ini kecil, tapi damai. Kami pindah 2 minggu setelah pertengkaran hebat dengan ibu mertua. Arsan bersikeras ingin keluar, apapun konsekuensinya. Ia bahkan menjual sebagian saham kecilnya di perusahaan pamannya untuk membayar uang sewa setahun di muka. Hari-hari awal di rumah kontrakan berjalan indah. Pagi bisa kami lewati dengan sarapan sederhana tanpa suara sarkas. Malam-malam terasa lebih hangat meski hanya makan mie rebus. Tidak ada suara meremehkan. Tidak ada perbandingan dengan Rani. Tidak ada cibiran soal asal-usulku. Tapi damai itu tak berlangsung lama. Hari ketiga setelah kami pindah, telepon Arsan berbunyi. Lagi. Dan lagi. Dan lagi. Nama yang tertera di layar. Ibu. Arsan awalnya hanya menjawab pelan, penuh hormat. Tapi lama-lama wajahnya tegang setiap kali telepon selesai. Nada bicara ibu di ujung sana makin menekan. Bahkan kadang terdengar teriakan samar saat aku berdiri di dekat dapur. Suatu malam, saat kami selesai makan, Arsan menatapku sambil menghela napas. Yun, ibu nyuruh aku pulang. Katanya hanya sementara. Aku meletakkan sendok. Nadiku berdenyut pelan tapi tajam. Maksudnya, pulang sendiri? Tanpa aku? Arsan tak langsung menjawab. Ia memegang tanganku. Katanya mau bicara 4 mata. Mau minta aku pikir ulang soal pernikahan kita. Setelah semua yang kita lewati, dia masih anggap aku bukan bagian dari hidupmu. Air mataku menetes pelan. Bukan karena terkejut, tapi karena lelah. Kenapa damai harus selalu diganggu? Kamu mau? Tanyaku pelan. Tidak. Lalu kenapa kamu tampak gelisah? Karena dia ibuku, Yun. Seburuk apapun dia tetap yang melahirkanku. Aku menggenggam undangan resmi di tanganku. Finalis UMKM nasional terinspiratif. Sampingku, Arsan mengenakan jas sederhana, menatapku dengan mata yang tak lagi gelisah seperti dulu. Hari ini kamu berdiri bukan sebagai istri siapapun, tapi sebagai Ayunda yang diperhitungkan. Aku tersenyum. Dalam hatiku, doa mengalir untuk semua luka yang mengajarkanku menjadi perempuan sekuat ini. Namaku disebut. Gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Aku berdiri perlahan, berjalan ke atas panggung dengan langkah mantap. Gaun batik modern berwarna biru tua membalut tubuhku. Di antara hadirin, mataku menangkap sosok di bangku paling belakang. Ibu mertua, duduk diam, wajahnya sulit terbaca. Tanganku menerima piala kristal kecil yang bertuliskan, pengusaha wanita paling inspiratif tahun ini. Lampu sorot mengarah padaku. Aku mengambil mikrofon. Namaku Ayunda. Dulu, aku hanyalah anak seorang petani bawang. Tak punya apa-apa. Tak punya siapa-siapa, kecuali keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Hening menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju padaku. Aku menikah,
lalu masuk ke dunia yang tak pernah menganggapku ada. Aku pernah tinggal di kamar pembantu, masakanku disebut kampungan, latar belakang keluargaku dihina, dan anak yang kukandung tak pernah dianggap berkah. Beberapa orang tertegun, tapi aku tak berhenti. Tapi justru karena semua hinaan itu, aku belajar bertahan. Belajar berdiri saat tak ada tangan yang mengangkatku. Belajar bernapas dalam tekanan yang ingin mencekikku. Aku menatap lurus ke ujung ruangan. Di bangku paling belakang, ibu mertua masih menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca. Hari ini aku berdiri di sini bukan karena aku dicintai, tapi karena aku dipaksa bangkit oleh mereka yang merendahkanku. Tepuk tangan mulai terdengar, pelan, lalu menguat. Jadi untuk kalian semua di luar sana yang sedang dihina karena miskin, diremehkan karena sederhana, atau dijatuhkan karena tak punya gelar, ingatlah, kalian tidak butuh pengakuan untuk layak dihargai. Kalian hanya perlu terus melangkah. Setelah acara usai, aku berjalan turun dari panggung. Orang-orang menyalamiku, menyodorkan kartu nama, bahkan ingin kolaborasi bisnis. Tapi aku hanya mencari satu wajah. Ia masih duduk di bangkunya. Wajahnya basah oleh air mata. Saat aku mendekat, ia berdiri perlahan. "Ayunda," bisiknya. Aku menatapnya. Lama. Tapi tidak dengan benci. "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena Ibu, mungkin aku tidak akan sekuat ini." Ia menangis. Aku tersenyum. Karena kali ini, aku menang. Bukan karena membalas, tapi karena membuktikan, aku tetap manusia. Meski pernah dianggap bukan siapa-siapa. Kadang Tuhan tak langsung membalas luka kita. Ia memberi panggung. Dan membiarkan mereka yang pernah menghina, duduk di bangku paling belakang, menyaksikan kita bersinar. Rumah kecil bercat putih dengan pekarangan mungil itu berdiri tenang di ujung gang. Tak besar, tak mewah, tapi tiap sudutnya menyimpan perjuangan. Di teras, ada kursi rotan tempat aku biasa duduk sore hari sambil menyeruput teh hangat, menatap langit yang kini terasa lebih luas. Aku tak lagi tinggal di rumah mertua. Bukan karena aku lari, tapi karena aku memilih damai. Dan kadang, damai itu butuh jarak. Kini aku punya rumah sendiri. Dibeli dari hasil usahaku sendiri. Dibangun dari setiap tetes air mata. Dari setiap cemooh yang dulu mencoba menjatuhkan. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Ia adalah saksi bahwa Ayunda yang dulu dihina sebagai anak petani kampungan, kini berdiri dengan kepala tegak. Arsan mulai bangkit. Pelan tapi pasti, ia menemukan dirinya kembali. Tak lagi di bawah bayang-bayang keluarga. Ia membuka bengkel kecil yang kini mulai ramai. Setiap malam ia pulang dengan peluh dan senyum. Kami bicara lebih jujur, lebih terbuka. Ia belajar mendengar. Aku pun belajar memaafkan, meski tak melupakan. Kadang kami duduk berdua di ruang tengah, berbicara tentang masa lalu yang dulu terasa begitu berat, tapi kini bisa kami kenang tanpa amarah. Hanya ada helaan napas panjang, dan rasa syukur. Aku bukan lagi Ayunda yang diam dan lemah. Aku bukan lagi perempuan yang menunduk saat dihina. Bukan lagi menantu yang berharap dicintai oleh mertua yang hanya memandang harta. Kini aku adalah Ayunda yang kuat.
yang berdiri karena memilih bertahan, bukan karena ditopang siapapun. Aku tidak membenci ibu mertua, tapi aku juga tidak memaksakan diri untuk mencintainya seperti dulu. Aku menyayanginya sebatas manusia menyayangi sesama. Dan itu cukup. Aku tidak butuh pengakuan dari orang yang hanya melihat dari sisi harta. Karena yang paling berharga bukanlah pengakuan, tapi ketenangan. Kini aku tahu, cinta sejati bukan hanya soal diterima, tapi soal menerima diri sendiri sepenuhnya. Luka-lukaku bukan aib. Ia adalah bukti bahwa aku pernah hancur, tapi tak pernah menyerah. Dan jika kelak anakku bertanya, "Bu, apa ibu pernah disakiti?" Aku akan tersenyum dan berkata, "Pernah. Tapi ibu memilih sembuh, bukan dendam." Karena hidup bukan tentang siapa yang mencintaimu, tapi tentang siapa dirimu ketika tak ada satupun cinta yang datang. Dan aku adalah Ayunda, perempuan yang dibentuk dari luka, tapi berdiri karena cinta pada diri sendiri.